Ho, 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 ho. MU melakukan remontada terhadap Olympique Lyon di quarter final Europa League. Pertandingan yang gila, mencengangkan, membuat kita terkuras emosinya. Kurang apa lagi, men? Bumbu-bumbu semua ada. Gol ada 9. Kartu merah ada. Penalti 2 kali. Emosi menangis menjadi bahagia ada. Welcome to Manchester United. Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di fans channel bola Manchester United. Remontada 5-4 Manchester United menang di Old Trafford. Quarter final menghadapi sang tamu Olympique Lyon. Wow. Emosional yang bener-bener bercampur aduk. Kita lihat perkasanya Manchester United di babak pertama, cetak 2 gol dengan sangat mudah. Tiba-tiba shutdown di menit 60-70 di babak kedua. Olympique Lyon menyamakan kedudukan 2-2. Dan harapan timbul ketika Tolisso di kartu kuning kedua sehingga dia diusir. Tapi apa yang terjadi? Lawan 10 pemain, MU tidak berkutik sehingga harus lanjut ke extra time. Extra time babak pertama, MU menunjukkan level ketololan, level kebodohan, level tidak profesional sebagai sebuah tim yang berlaga di quarter final di Europa League. MU ketinggalan 2 gol. 2-4, men. Lu gak bisa ngebayangin emosi gua saat itu menonton. Gua dari happy babak pertama, gua udah lihat skor pertandingan yang lain, apakah ketemu Rangers atau ketemu Bilbao. Kemudian potensial lawan kita mungkin di final, apakah Lazio atau ke Tottenham Hotspurs. Gue udah sangat-sangat pede. Dan itu dihancurkan babak kedua dan juga babak pertama extra time. Bagaimana blundernya Casemiro, blundernya Luke Shaw. Gue udah berharap, ya udahlah. Ini udah berakhir. Musim ini sudah berakhir buat Manchester United. Gue udah mikir kayak gitu. Somehow di babak extra time, babak kedua, ini tim tiba-tiba bangkit. Ruben Amorim melakukan rotasi pemain. Harry Maguire taruh di striker, Casemiro maju sebagai IMF, disupport oleh Bruno dan juga Eriksen. Mason Mount digeser di sayap kanan, Diogo Dalot jadi center back sebelah kanan menemani Leny Yoro dan juga Luke Shaw. Tapi posisi Luke Shaw di kiri itu sangat naik, deket banget dengan Harry Amas sebagai wingback. Tiba-tiba Lyon ini terkurung. Dan Casemiro, wow. Gajinya udah gede, blunder. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia itu orang Brazil. Dia pernah main untuk Real Madrid. Tiba-tiba dia ingat dia pernah melakukan remontada bersama Real Madrid. Dia nyumbang 3 peristiwa penting, Casemiro. Dapetin penalti, dieksekusi dengan baik oleh Bruno Fernandes.
Kemudian dia mendapatkan assist untuk Kobbie Mainoo. Flick. Bruno passing ke Casemiro. Casemiro lakukan flick bola. Dikontrol dengan baik oleh sang jugador. Anak muda umur 19 tahun. Di placing bolanya gol 4-4. Dan peristiwa yang terakhir, dia berikan umpan terukur kepada sang striker Harry Maguire. Gue bilang sang striker kenapa? Karena Ruben Amorim menjelaskan bahwa ketika kamu ada di kotak penalti lawan, kamu adalah seorang striker. Kobbie Mainoo jadi striker. Harry Maguire jadi striker. Wow. 5-4 men. Gue udah ngarang, gue udah skrip, gue udah mau maki-maki pemain Manchester United dengan bikin konten, dengan level-level ketololan, inkonsistensi yang bener-bener akut men. Tiba-tiba draft itu ke-delete semuanya. Yang ada hanyalah tercengang. Gue tercengang, menganga, tidak bisa berkata-kata. Ini tim gila, weh. Crazy. Bahkan Peter Drury mengatakan sepak bola bisa membawa seorang manusia ke tempat yang mereka mungkin tidak pernah rasakan, tidak pernah bayangkan. Gue berasa ada di surga, men. Gue belum pernah ke surga, tapi mungkin ini rasanya ada di surga, men. Oh my god. Di pertandingan lain, Lazio tiba-tiba hancur. Sehingga semifinal di sisi sebelah kiri itu Spurs melawan Bodo Glimt. Dan gue berharap Bodo Glimt yang ke final, karena kita udah pernah mengalahkan mereka 3-2. Tapi PR berat semifinal, kita ketemu tuan rumah Athletic Bilbao. William bersaudara. Apakah gue takut? Ya. Apakah gue optimis? Enggak. Apakah gue pengen menang? Definitely. Karena tim ini, Manchester United, punya faktor X. Faktor X yang bisa membolak-balikan keadaan. Seolah-olah ini adalah ada campur tangan Lady Luck, ya. Ada Lady Luck di situ. Ada wanita keberuntungan yang menaungi Manchester United. Dan inilah yang membuat saya jatuh cinta terhadap klub ini. Lu bayangkan seburuk apapun pemain Manchester United, seinkonsistennya seperti itu, di luar nalar, somehow mereka melakukan sebuah hal yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diimajinasikan, dan hanya ada skrip seperti ini, hanya ada skrip di film-film Hollywood, man. Puluhan kesalahan bisa saya sebutkan, tapi gue males banget karena hasilnya benar-benar epic. Pamor Europa League benar-benar tertolong dengan adanya Manchester United. Dan gue yakin Champions League ingin situasi seperti ini. Good for marketing, good for business, good for drama. Nggak sia-sia, men. Bayar untuk menonton acara-acara seperti ini. Well done Ruben Amorim. Dan gue harap di sisa 3 pertandingan, home and away melawan Bilbao, dan maybe kita ke final, kita harus mengistirahatkan pemain-pemain inti yang ada di Manchester United untuk Premier League. Mainin aja bocah, mainin aja cadangan-cadangan yang gak pernah main.
simpen, jaga pemain-pemain inti kita. Mainkan aja Lindelof, Luke Shaw, Harry Amas, Aiden Heaven, Chido Obi, Mason Mount, Eriksen. Kalau perlu Patrick Dorgu mainkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Gue ngeliat ini 2 kali di 99 final di Barcelona, MU melawan Bayern Munich. Sekarang kejadian lagi setelah tahun 99 ke 2025. Bahkan setahun sebelumnya ketika masih dipimpin Erik ten Hag, MU comeback melawan Liverpool dan menang 4-3. Tapi ini vibes-nya lebih baik, lebih wow. Karena kita benar-benar berpikir MU udah habis. Musim ini kesempatannya udah habis. Karena ketinggalan 2-4. Dalam waktu 5 menit 3 gol tercipta. Boom. Boom. Gue gak bisa percaya. Dan gue bersyukur alhamdulillah. Seberat ini menjadi seorang fans dari Manchester United. Lu kalau gak kuat mental, jangan jadi fans Manchester United. Oke? Terima kasih udah nonton. Belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, share. Whatever, itu akan sangat berarti bagi gue. Manchester United, we never die. We never die. Saya Widhi Sasono undur diri. Terima kasih udah nonton. Salam sepak bola.